Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani dengan NPM 2284202010. Di video kali ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah, kurikulum, dan perencanaan pembelajaran matematika. Di rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP, yaitu diketahui identitasnya, di mana ada sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktunya. Selanjutnya ada kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini menggunakan KI 3 dan KI 4, yaitu KI 3-nya merupakan pengetahuan dan KI 4 merupakan keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensinya itu didapatkan dari kompetensi dasar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan metode mind mapping dan teknik ATM melalui pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menulis penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Terus peserta didik itu dapat mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Selain itu, peserta didik dapat menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, serta proses pembelajaran bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, materi pembelajarannya di RPP kali ini yaitu materinya rencana dalam ruang dimensi 3. Selanjutnya terdapat pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Nah, pendekatannya itu menggunakan saintifik, terus metodenya itu mind mapping, teknik ATM yaitu amati, tiru, dan modifikasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Dan modelnya yaitu menggunakan discovery learning. Selanjutnya ada media dan alat. Nah, medianya ini menggunakan alat peraga yang bernama kerangka kubus. Dan alatnya yaitu ada laptop, LCD proyektor, dan papan tulis, alat tulis, lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD, dan PowerPoint yaitu PPT. Selanjutnya diketahui juga sumber belajar, yaitu yang pertama buku Matematika Umum kelas 7 Kementerian dan Kebudayaan tahun 2018. Yang kedua itu buku sumber lainnya yang relevan. Yang ketiga itu internet, bisa dari YouTube. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran, di mana langkah-langkah pembelajaran ini terdapat kegiatan pendahuluan yaitu dengan waktu 15 menit. Selanjutnya ada kegiatan inti yaitu waktunya 150 menit, di mana kegiatan inti ini terdapat stimulasi atau pemberian rangsangan. Terus ada problem statement, pertanyaan atau identifikasi masalah. Setelah itu ada data collection, yaitu pengumpulan data, data processing, pengolahan data, verification, pembuktian, dan generalization itu menarik kesimpulan.
Nah, dari catatan kegiatan inti itu tadi, selama pembelajaran jarak antar titik dalam ruang berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan. Selanjutnya di langkah-langkahnya terdapat kegiatan penutup, yaitu dengan waktu 15 menit. Nah, di sini juga terdapat penilaian. Yang pertama itu ada teknik penilaian, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Dan yang kedua itu bentuk penilaian, di mana ada observasi, tes tertulis, unjuk kerja, dan proyek. Dan yang ketiga itu ada instrumen penilaian, di mana ada instrumen penilaian sikap, terus instrumen penilaian pengetahuan, dan instrumen penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya ada rencana remedial dan pengayaan. Yang pertama yaitu remedial. Nah, remedial ini yaitu pembelajaran remedial dilakukan bagi siswa yang capaian kompetensi dasarnya belum tuntas. Terus ada tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching, klasikal atau tutor sebaya atau tugas, dan diakhiri dengan tes. Nah, tes remedial ini hanya dilakukan sebanyak 3 kali. Apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. Selanjutnya ada pengayaan. Nah, bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan, diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu siswa yang mencapai nilai N ketuntasan kurang dari sama dengan N itu maksimum, diberikan materi masih dalam cukupan kompetensi dasar dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Dan jika siswa yang mencapai nilai N lebih besar sama dengan N maksimum, diberikan materi melebihi cakupan kompetensi dasar dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Selanjutnya masuk ke lampiran. Nah, di lampiran ini terdapat penilaian sikap, yaitu ada jurnal penilaian sikap sosial guru mata pelajaran. Dapat teman-teman perhatikan di tabelnya, yaitu diketahui waktu, nama, kejadian atau perilaku, butir sikap, positif atau negatif, dan tindak lanjut. Selanjutnya ada rekapitulasi jurnal kompetensi sikap spiritual, di mana di tabelnya itu diketahui nama, ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa, toleransi beragama, dan deskripsi dalam rapor. Selanjutnya ada rekapitulasi jurnal kompetensi sikap sosial. Itu sama aja kayak yang tadi, cuman diketahui di tabelnya itu ada nama, tanggung jawab, kerjasama, peduli, proaktif, dan deskripsi dalam rapor. Selanjutnya ini juga terdapat instrumen penilaian sikap, jurnal observasi. Nah, di tabelnya ini diketahui waktu, nama, kejadian atau perilaku, butir sikap, positif atau negatif, dan tindak lanjut. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan, di mana terdapat instrumen tes tertulis, yaitu diketahui satuan pendidiknya, mata pelajaran, kelas atau semester, kompetensi dasar, dan IPK-nya. Terus ada juga materi pokoknya. Nah, di sini juga terdapat kisi-kisi penulisan soal tertulis tahun pelajaran 2022 atau 2023. Yaitu ada satuan pendidik. Nah, jumlah soalnya itu ini ada 1, terus mata pelajaran. Terus diketahuinya itu ada kompetensi dasar, indikator soal, dan tingkat kognitifnya juga ada nomor soalnya. Karena di kisi-kisinya cuma 1, jadi pedoman span skoranya juga 1. Nah, itu ada bentuk soal, terus penyelesaiannya sama skor, habis itu skor maksimum. Nah, skor maksimalnya itu sama dengan 100
Terus nilai perolehan yaitu sama dengan skor perolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Terus pengolahan nilainya yaitu pengolahan nilai menggunakan penilaian kuantitatif dengan skala 0 sampai 100. Nah, interval nilai jika 90 sampai 100 itu predikat A. 80 sampai 89 itu mendapat predikat B, 70 sampai 79 predikat C, dan jika 0 sampai 69 itu predikatnya D. Nah, penilaiannya ini yaitu nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor total, setelah itu dikali dengan 100. Selanjutnya ada penilaian keterampilan, yaitu instrumen tes unjuk kerja praktik, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, kompetensi dasar, dan IPK, terus ada materi pokoknya. Nah, di sini juga terdapat kisi-kisi penulisan soal tes unjuk kerja praktik tahun pelajaran 2022 atau 2023, yaitu satuan pendidik, terus jumlah soalnya itu terdapat 5 mata pelajaran. Nah, dapat teman-teman perhatikan di tabel seperti berikut. Selanjutnya itu ada rubrik penilaiannya juga ya. Terus itu ada nama siswa atau kelompok, kelas, terus di tabelnya itu terdapat kategori, skor, dan alasan. Selanjutnya ada jumlahnya. Nah, di sini juga ada langkah-langkah pengerjaannya. Dimana yang pertama yaitu disuruh mencari permasalahan dan penyelesaian yang berkaitan dengan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang, baik dari referensi buku maupun internet. Kemudian dengan sikap kritis dan kreatif modifikasi permasalahan tersebut sehingga menjadi permasalahan sendiri dalam kelompoknya. Tunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, rasa ingin tahu, dan pantang menyerah selama mengerjakan tugas, serta saling bekerja sama agar tugas dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua, itu setiap kelompok membuat minimal 3 permasalahan dan penyelesaiannya. Yang ketiga, itu permasalahan dan penyelesaian yang telah dibuat oleh kelompok dituliskan dalam laporan yang berbentuk makalah. Itu bisa Microsoft Word dan mind mapping di kertas karton. Yang keempat itu buat tabel rencana kegiatan penyelesaian tugas proyek lengkap dengan jadwal dan uraian tugas anggota. Yang kelima itu makalah terdiri dari bab 1, di mana bab satunya terdapat latar belakang, tujuan, dan manfaat dari pembuatan permasalahan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Terus bab keduanya itu terdapat permasalahan dan penyelesaiannya. Dan bab ketiga itu terdapat kesimpulan dan saran. Sedangkan PPT hanya berisi permasalahan dan penyelesaian yang dibuat oleh setiap kelompok. Nah, yang keenam itu laporan dikumpulkan paling lambat 3 minggu setelah tugas ini diberikan. Nilai perolehannya itu sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Di sini juga ada rubrik penilaian proyek, yaitu setiap kriteria skornya berbeda-beda. Nah, yang pertama itu skornya ada A 90 sampai 100, selanjutnya ada B 80 sampai 89, C 70 sampai 79, dan yang terakhir yaitu D kurang dari 70. Jika kriterianya tidak melakukan tugas proyek, itu mendapatkan skornya 0. Nah, nilai perolehannya itu sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Pengolahan nilainya dapat teman-teman lihat yaitu dengan skala 0 sampai 100 ya. Ada interval nilainya, itu berbeda-beda, terus ada predikat dan penilaiannya. Selanjutnya ada program remedial, di mana ada sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran,
penilaian harian keberapa, terus tanggal pelaksanaan penilaian, bentuk soal, materi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan KKM. Nah, tabelnya yaitu ada nama peserta didiknya, nilai ulangan, indikator yang belum dikuasai, bentuk pelaksanaan remedial, nomor soal yang dikerjakan dalam tes remedial, nilai tes remedial, dan terdapat juga keterangannya. Selanjutnya ada program pengayaan, yaitu terdapat sekolah, kelas atau semester, materi pelajaran, materi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan KKM. Nah, di tabelnya yaitu diminta ada nama peserta didiknya, nilai ulangan, bentuk pelaksanaan pengayaan, dan keterangan. Dapat teman-teman lihat ya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.